Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini, pada hari terakhir kita masuk kerja di Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah, diberikan kelancaran baik dari setiap perkara kita, urusan duniawiyah kita dan juga urusan ukhrawiyah kita. Dan juga bagi rekan-rekan yang ingin pulang kampung atau mudik, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keselamatan, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan siang ini kita akan sama-sama mengkaji tentang zakat fitrah atau zakat fitri. Satu bab zakat simpel, ringkas, namun banyak yang masih, mohon maaf, salah faham masalah bab zakatul fitri atau zakat fitrah ini. Sebelum itu Al-Fakir minta dibacakan Al-Fatihah. Yang pertama untuk kesembuhan kita semua, barangkali banyak yang sekarang sedang sakit ya. Karena kondisi cuaca yang luar biasa dari peralihan musim ya, dari La Nina menuju El Nino, dari musim penghujan menuju musim kemarau. Insya Allah musim kemarau itu akan lebih cepat datangnya di awal bulan Februari sampai akhir bulan Maret sudah akan musim kemarau, dan kemaraunya dikatakan lebih kering dari kemarau El Nino tahun lalu ya. Kita berharap mudah-mudahan diberi keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya juga sakit tuh, sama gitu, radang, batuk, pilek. Saya sudah mendingan, anak sekarang yang lagi sakit nih, yang nomor pertama, panas badannya tinggi. Mohon doanya mudah-mudahan diberi sehat sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dan juga untuk keluarga saya, istri dan juga anak-anak saya mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk seluruh jamaah di masjid kita ini, tidak terkecuali mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan panjang umur, dan barangkali ada yang sedang sakit, saudaranya, anak-anaknya atau istrinya, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومدنا بأسراره ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bab zakatil fitri, ini bab menerangkan tentang zakat fitri. Kita nyebutnya zakat fitri, ada yang nyebut zakat fitrah, sama aja. Boleh-boleh saja. Secara global, ini gampang diingetin, gampang banget diingetin. Zakat itu cuma terbagi dua. Zakat itu cuma terbagi dua.
zakat harta dengan zakat badan. Itu gampang diingatnya itu ya. Zakat itu hanya terbagi dua, zakat harta dengan zakat badan. Jadi Allah pengen mensucikan kita secara harta juga secara badan atau secara jiwa. Zakat harta dikeluarkan di mana harta itu berada. Zakat badan dikeluarkan di mana badan itu berada. Zakat harta ada banyak tuh ya. Zakat harta ada banyak. Zakat emas, zakat perak, zakat perkebunan, zakat pertanian, zakat perdagangan dan seterusnya. Kalau zakat badan cuma satu, namanya zakat fitrah. Zakat harta dikeluarkan di mana harta itu berada. Punya emas di atas 85 gram emas, keluarkan harta zakatnya jika sudah sampai kepada haul dan nisabnya. Haul itu adalah siklus tahunannya. Nisab itu adalah nominal minimalnya. Di mana emas itu berada? Ada di Jakarta, keluarin untuk asnaf atau fakir miskin dan 8 golongan lain yang ada di Jakarta. Nah, kita tinggalin dulu nih masalah zakat mal, zakat harta. Ya, kita tinggalin dulu. Sekarang kita fokus ke zakat fitri atau zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan di mana badan itu berada. Badannya lagi di mana? Lagi di Jakarta, ngeluarin zakat fitrahnya jangan di kampung. Kampung saya di Tegal Pak Ustadz, banyak orang-orang kesusahan di sana Pak Ustadz. Jadi saya telepon keluarga saya suruh bayarin zakat saya. Nggak bisa. Kudu gimana? Kudu teruntuk orang-orang mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat di mana badan kita berada. Kapan waktunya kita bahas. Summiyat bidzalika li'annaha tajibu 'inda fitrin nasi min shaumi Ramadan. Dinamakan zakat fitri itu zakat fitri karena zakat fitri itu wajib setiap kali manusia berbuka atau tidak berpuasa dari puasa Ramadan. Maksudnya wajib dikeluarkan pada bulan Syawal. Zakat fitri itu dikeluarkannya bulan Syawal, Pak, harusnya. Tapi kok masjid-masjid justru kalau malam takbiran udah tutup Pak Ustadz pembayaran zakat fitri. Nanti kita bahas. Wa tusammal fitrata bima'nal khilqah. Ada juga sebutannya zakatul fitrah atau zakat al-khilqah. Khilqah itu penciptaan. Maksudnya zakat badan. Wa tusamma zakatal badan, ada juga yang menyebut zakat badan. Karena memang yang dikeluarkan berupa sesuatu yang dibutuhkan oleh badan, yaitu makanan pokok. Berarti zakat fitrah nggak boleh pakai uang dong Pak Ustadz. Orang zakat pokok, makanan pokok, ntar kita bahas. Kama fil hadis, disebutkan di dalam hadis, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafath. Zakat fitrah itu sebagai bentuk pensucian Allah kepada orang-orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan kebablasannya. Jadi kita lagi puasa, kan kadang-kadang yang puasa perut doang kita Bapak ya. Mulut sama hati kadang-kadang nggak dipuasain. Lagi puasa ngomongnya keceplosan mulu, kebablasan mulu, apalagi di jalan, ketemu orang macem-macem ya. Ya ada nyumpahin orang, kadang ngatain orang, ya kata-kata kotor. Nah itu penebusnya dari Allah adalah zakat fitrah. Wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin, sebagai bentuk makanan untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Apa hukumnya? Hukum zakat fitrah itu wajibatun bil ijma', wajib. Jadi salah satu fondasi agama kita yang 5 itu adalah ita'uz zakah atau membayar zakat. Kapan waktu dikeluarkannya? Waktu dikeluarkan zakat fitri itu ada 5. Ada 5. Ini penting. Yang pertama, waktu wujubin. Waktu wajib. Kapan waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitri? Waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitri itu biidraki juz'in min Ramadhan wa juz'in min Syawal. Kalau seseorang itu mendapati waktu dia
merasakan bulan Ramadan dan merasakan bulan Syawal. Bi ayyakuna syakhsu mawjudan wa muttasifan bi syurutil wujubi 'inda ghurubi syamsi lailatal 'id. Gambarannya ada seseorang hidup ya, merasakan disifati dengan syarat-syarat wajib zakat ketika ghurubis syamsi lailatal 'id, terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Agak ribet dia. Saya sederhanakan, Pak. Orang wajib zakat itu kalau dia merasakan sebagian Ramadan, sebagian Syawal. Kapan itu terjadinya? Dia merasakan sebagian Ramadan, dia merasakan sebagian Syawal. Kapan, Pak, terjadinya, Pak? Malam takbiran. Orang hidup sampai malam takbiran lewat 1 menit habis azan maghrib. Habis azan maghrib nih malam takbiran. Allahu Akbar, kan masuk waktu maghrib tuh. Kalau udah masuk waktu maghrib berarti sudah ganti hari kan, Pak? Kalau di Hijriyah, ya enggak? Kalau udah masuk waktu maghrib kan berarti sudah ganti hari Hijriyah. Berarti udah bukan Ramadan lagi tuh. Udah masuk Syawal. Malam takbiran tuh 1 Syawal udah tuh. Meskipun azan maghrib baru berkumandang 5 detik, tiba-tiba nih orang habis buka puasa meninggal. Wajib nggak bayar zakat? Kenapa wajib bayar zakat? Karena dia merasakan Ramadan, juga merasakan gampang. Oke. Ada orang meninggal tadi barusan meninggal. Zuhur meninggalnya barusan. Kan barusan mah berarti belum Syawal, belum malam takbiran belum. Wajib zakat nggak? Kenapa nggak wajib zakat? Karena dia tidak merasakan gitu gampangnya tuh. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat fitri itu kalau dia nyicipin Ramadan, nyicipin Syawal. Maksudnya nyicipin Syawal, Pak Ustadz? Yaitu dia masuk malam takbiran tuh masuk Syawal. Gitu. Orang kalau sudah menyicipi waktu Ramadan dan menyicipi sebagian dari waktu Syawal, maka dia wajib ngeluarin zakat. Maka yang mati sebelum malam takbiran tidak wajib zakat fitrah. Yang lahir setelah malam takbiran lahir anak kecil juga tidak wajib zakat fitrah. Paham sampai sini, Pak? Paham ya? Oke. Jadi kalau ada keluarga kita yang sebelum malam takbiran udah meninggal, belum bayar zakat, tidak wajib zakat. Kalaupun sudah bayar zakat, ya boleh dipinta lagi ke masjid. Cuman emang tega minta 2,5 liter. 2,5 liter sini. Kan mak saya udah meninggal Belum takbiran. Nggak boleh itu, nggak boleh. Bukan nggak boleh, artinya malu, jangan kayak gitu. Itu menjadi sodakoh tatobu'ah itu jatuhnya. Ya, kedua, waktu fadilah. Itu tadi waktu wajib ketika seseorang, kita hidup, malam takbiran lagi di rumah. Berarti pada malam takbiran itu wajib kita keluarkan zakat. Tapi Pak Ustadz, saya udah bayar zakat di masjid. Malam takbiran, sebelum malam takbiran. 3 hari sebelum malam takbiran. Malam ke-27 misalkan. Bayar zakat di masjid. Lihat malam takbirannya ente lagi di mana? Malam takbirannya udah lagi pulang kampung, Pak Ustadz. Jaga-jaga bayar lagi zakat di kampung dah. Jaga-jaga bayar lagi zakat di kampung. Ingat prinsip yang tadi. Keluar zakat badan di mana badan berada. Sedangkan waktu wajibnya adalah malam takbiran. Malam takbiran kita lagi di kampung. Ya udah bayar zakat di kampung. Udah bayar zakat, Pak Ustadz, di tanah rantau di Jakarta. Bayar lagi, timbang 2,5 liter sih, gitu ya. Waktu fadilah, waktu utamanya kapan? Waktu utamanya adalah setelah terbit fajar sebelum sholat Id. Jadi kalau pengen cakep bener mah, sebelum sholat Id kita cari dah tuh fakir miskin. Nutur dulu kita.
sebelum sholat Id ya berjalan menuju masjid ya sambil nutur mana nih orang-orang miskin. Itu kalau mau cakep. Cuman keburu kagak keburu. Nggak keburu kalau zaman sekarang. Zaman dulu masih keburu. Kalau zaman sekarang makan, malam takbirannya aja pada keliling dulu ke Monas sambil mabok tuh Pak. Baik-baik itu punya anak yang suka keliling ke Monas malam-malam takbiran, pulangnya tuh sambil sambil miring tuh palanya tuh baik-baik. Wal afdal ba'da salatil fajar. Setelah salat subuh dia keliling nyari-nyari orang fakir miskin buat bayar itu, buat bayar zakat fitrah. Waktu jawaz, waktu bolehnya. Boleh saja bayar zakat fitrah kapan? Wa huwa min awwali Ramadan, dari tanggal 1 Ramadan. Jadi dari tanggal 1 Ramadan kita sudah nyari. Nyari siapa? Nyari orang fakir miskin buat kita bayarin zakat. Nih, saya bayar zakat ke Anda. Tanggal 1 Ramadan. Padahal Syawalnya belum. Bagaimana nanti kalau ternyata malam takbiran dia meninggal? Nah, berarti itu zakat yang sudah dia keluarkan tadi menjadi zakat sunnah, menjadi sodakoh sunnah. Kemudian kalau ternyata di malam satu takbiran, malam satu Syawal dia sudah pergi ke Surabaya misalkan dari Jakarta, berarti bayar lagi di Surabaya karena waktu wajibnya ada dia di Surabaya. Paham sampai sini Pak? Paham. Jadi bayar dari awal Ramadan itu hanya boleh saja, bukan wajib. Wajibnya kapan? Malam takbiran. Gitu gampangnya ya. Yang keempat, waktu karohah, makruh. Ngeluarin zakat di waktu makruh kapan? Yaitu kita akhirkan waktunya sampai sholat Id. Sampai asar dah gampangnya. Sampai asar satu Syawal. Hari Raya Idul Fitri sampai asar kita belum bayar zakat juga tuh namanya makruh. Oh iya, gue belum bayar zakat ya. Emang di ujung-ujung Ramadan kita kemarin ntar gampang mulu, ntar sok mulu. Sampai lupa, sampai akhirnya sudah masuk waktu asar di 1 Syawal. Tanya-tanya apa pada salam-salaman, maaf lahir batin, udah bayar zakat belum? Oh iya belum. Itu makruh tuh bayar zakatnya tuh. Sampai kapan batasnya? Sampai tenggelam matahari 1 Syawal, masuk ke 2 Syawal. Itu makruh. Ada lagi yang selain makruh. Tapi kecuali illa li maslahatin. Dia memang sengaja mengulur waktunya karena ada maslahat. Seperti apa? Kantidhari qaribin, nungguin kerabat. Jadi bahasa nungguin kerabat itu bukan hanya kita diem di rumah nungguin, bukan. Kita nyari juga namanya nunggu. Nyari-nyari kerabat kita. Atau gampangnya begini. Kalau 1 Syawal, 1 Idul Fitri itu biasa ada tuh. Saudara saya dari kampung kemari. Emang dia mah kurang punya, orang nggak punya dia mah. Dia orang kagak punya. Ntar kalau udah satu Syawal nih, Idul Fitri hari pertama dia mah suka datang kemari. Ya, ntar saya mah bayar zakat fitrinya ke dia aja. Sebab dia mah emang saudara saya yang dari tahun ke tahun suka saya bayar zakat ke dia. Maka itu nggak apa-apa, nggak makruh. Nah, yang repot Pak, kita nih kan sudah termindset di otak kita. Bayar zakat fitrah kemana? Jawab aja, jawab sembarangan. Bayar zakat fitrah kemana? Ke masjid. Seakan-akan bayar zakat fitrah tuh ke masjid. Tuh pola pikir begitu ulangin dulu tuh. Bayar zakat fitrah tuh bukan ke masjid. Bayar zakat itu bukan ke masjid. Bayar zakat fitrah itu kepada golongan yang berhak menerima. Ada 8 golongan. Kalau zakat fitrah mah gampangnya 7 dah. Sebab zakat fitrah mah nggak ada amilnya. Kalau zakat fitrah ada amilnya, maka amil ini wajib ta'mim. Itu ribet lagi penjelasannya. Fakir, miskin, gharim, orang terlilit hutang, ibnu sabil fisabilillah. Ibnu sabil orang nggak punya rumah. Sabilillah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Atau ada yang Imam Al-Qaffal Al-Kabir mengatakan sabilillah itu orang-orang yang berbuat kebaikan, sabilillah namanya, nggak apa-apa. Kemudian mu'allaf sama orang-orang budak. Itu. Kata Imam Syafi'i minimal 3 kita kudu ngasih ke golongan tuh. Fakir, miskin, atau siapa satu lagi.
Ibnu Sabil misalkan, orang-orang jalanan, minimal 3 kita mengeluarkan zakat itu kepada minimal 3 golongan. Hanya satu di mazhab Syafi'i yang memperbolehkan kita mengeluarkan zakat ke satu golongan doang, enggak ke 3 golongan. Jadi bayar zakat fitri itu bukan ke masjid. Ke masjid itu kita nitip, minta tolong dibayarin. Namanya taukil. Makanya niatnya bukan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an man talzamuni nafaqatuhum, bukan. Bayar zakat fitri ke masjid, niatnya ayo Pak, ikutin saya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Coba kalau diartiin, nawaitu saya niat, an ukhrija mengeluarkan zakatal fitri, zakat fitri an nafsi untuk diri saya. Dia ngeluarinnya ke masjid apa ke orang yang berhak? Ke masjid itu. Sedangkan masjid itu hanya sebagai wakil. Maksudnya wakil Pak Ustadz? Iya. Ini masjid baik nih niatnya nih. Panitia zakat di masjid baik niatnya. Lu kan pada kagak tahu nih orang-orang mana aja yang bisa dizakatin. Gitu kan gampangnya. Saya punya datanya nih karena saya bekerja sama dengan RT RW setempat. Gitu kan? Ya udah sini bayar zakat kemari aja, ntar gue ngurusin. Tapi lu niatnya taukil ya ke gua gitu. Anda niatnya taukil ke saya. Jadi yang benar gimana kalau ngeluarin zakat fitri ke masjid? Pak, ini zakat fitrah saya, ini zakat fitrah anak saya namanya Anu, ini zakat istri saya namanya Anu. Tolong dibayarkan ke yang berhak ya Pak. Itu cara yang cakep, cara yang benar begitu. Paham tuh Pak ya? Ini untuk yang punya masjid. Yang punya masjid, daripada repot ngurusin zakat orang, mending begini. Pak RT nih, kan banyak RT di sini. Umumin dah di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi warga RT sekian, RW sekian, yang mau bayar zakat, silahkan ke pusat informasi yang kami cantumkan di mading masjid Al-Maghfirah, misalkan gitu. Datang yang mau bayar zakat nih, set. Ngapain di pusat informasi Masjid Al-Maghfirah? Ada data-data orang miskin sekampung itu. Ini datanya nih nomor 1 si fulan, nomor 2 si fulan, nomor 3 si fulan. Terus ngapain saya cuman tibang lihat doang? Ntar dianterin sama orang masjidnya.